Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berasal dari kelas 1B, di mana kami di sini akan memperlihatkan atau mempresentasikan dari hasil kerja kami mengenai indikator alami asam basa. Saya selaku moderator dari kelompok ini yaitu Imran Hasanah dan rekan Saya Ayla Mariani, saya Walensa Citra, saya Kiki Sarianti, saya Radika Tiani, saya Sosial Ahmad. Itulah tadi kelompok kami. Marilah kita saksikan video selanjutnya. Jika yang pertama hubungan tangan secukupnya, letakkan di atas tumpah, letakkan air secukupnya. Kemudian bunga tersebut dihaluskan. Kemudian campurkan larutan dari bunga telang ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Tikum ini kita akan mengetahui perubahan warna dari bunga telang yang sudah diberikan dengan larutan asam juga, di mana asam suka berubah warna dari warna biru menjadi warna ungu. Begitu juga dengan larutan yang diberikan dengan air jeruk, di mana air jeruk ini bersifat asam, sehingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna biru menjadi warna ungu. Selanjutnya untuk larutan yang bersifat netral, ini kita menggunakan larutan atau air mineral, di mana tidak ada perubahan yang terjadi antara warna sebelum dan sesudah. Baiklah, selanjutnya di sini perubahan warna yang terjadi antara pencampuran air garam dan larutan bunga telang. Dapat dilihat warnanya tidak berubah karena air garam bersifat netral. Selanjutnya yaitu pencampuran antara air deterjen dan ekstrak bunga telang. Dapat dilihat warnanya berubah menjadi hijau toskal, di mana air deterjen merupakan larutan bersifat basah sehingga dapat mempengaruhi perubahan warna yang terjadi pada bunga telang. Baiklah, yang terakhir di sini air soda yang bersifat basah, di mana saat kita mencampurkan itu akan langsung terjadi perubahan warna dari bunga telang yang awalnya biru menjadi hijau toskal sama seperti dari air deterjen. Kita campurkan larutan dari bunga kembang sepatu ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Praktikum kali ini diketahui bahwa larutan kembang sepatu jika dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat asam akan memiliki warna merah. Kemudian ketika larutan bunga sepatu dilarutkan ke dalam sesuatu yang bersifat netral, maka tidak akan mengalami perubahan. Dan ketika diletakkan di tempat yang bersifat basah atau dicampurkan ke dalam larutan yang bersifat basah, akan mengalami perubahan warna menjadi warna hijau kebiru-biruan atau biasa disebut dengan toska. Selanjutnya kita akan menghaluskan dengan pensil untuk mengambil satu warnanya. Masukkan bagian secukupnya, lalu selanjutkan dengan menuangkan sedikit air. Kita campurkan larutan bunga bougainville ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Berdasarkan hasil percobaan praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa larutan atau ekstrak dari bunga bougainville jika ditetesi dengan asam juga akan mengalami warna lebih cerah. Begitu juga dengan larutan bougainville ditetesi dengan asam dari jeruk. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan ketika ekstrak larutan dari bunga bougainville ditetesi dengan air deterjen akan mengalami perubahan warna lebih gelap, yaitu warna merah kehitaman. Begitu juga dengan larutan bunga bougainville ditetesi dengan menggunakan air soda kue. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Dan yang terakhir, ketika larutan ekstrak dari bunga bougainville ditetesi dengan air garam dan juga aquades akan mengalami perubahan warna yang tidak ada atau tetap. Hal ini dikarenakan larutan tersebut bersifat netral. Selanjutnya kita campurkan larutan daun hanjuang ke larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Dari praktikum dapat diketahui bahwa larutan asam ketika dicampurkan dengan daun hanjuang itu akan mengalami pemudaran. Ketika pada kondisi yang netral akan tetap, dan ketika pada kondisi dicampurkan dengan larutan yang basah akan mengalami pemekatan warna, yaitu menjadi lebih gelap. Selanjutnya kita campurkan larutan kunyit ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Larutan campuran kunyit dengan air deterjen terjadi perubahan yang di mana warna kunyit menjadi merah kecoklatan. Lalu pada campuran larutan kunyit dengan air soda berubah menjadi kecoklatan karena keduanya bersifat basah. Sedangkan pada campuran kunyit dengan air mineral yang bersifat netral tidak terjadi perubahan. Selanjutnya adalah perubahan yang didapatkan dari campuran antara air garam dan kunyit, tidak terjadi perubahan. Pada larutan kunyit
yang dicampurkan dengan air jeruk dan air sutra mengalami perubahan yang sedikit menunjang dikarenakan air garam dan sutra bersifat asam. Itulah tadi hasil percobaan yang telah kami lakukan mengenai indikator alami dari asam jamu basah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.